محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي زدني علما warzuqni fahma amma ba'd. Pembahasan mengenai takdir adalah pembahasan yang penting, tetapi perlu hati-hati, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau ceroboh bahaya lagi. Kalau tidak mau tahu mengenai takdir nanti bahaya lagi. Overdosis, selalu bertanya mengenai takdir, dilarang sama Rasulullah. Nanti kalau di larangan itu tidak diindahkan, maka bahaya lagi. Tidak. Maka orang yang ceroboh dalam memahami takdir nanti dua di antara satu. Bisa jadi Jabariyah, bisa jadi Qadariyah. Jabariyah semua diserahkan sama takdir. Jadi usaha untuk merubah nasib tidak ada lagi. Semua kan sudah takdir, sudah. Jadi berusaha untuk merubah nasib itu sudah tidak, duduk manis saja. Jabariyah namanya itu. Firqah sesat. Salah satu firqah sesat yang diancam dengan neraka kalau tidak diampuni sama Allah atau tidak bertobat. Yang kedua bisa terjebak dalam firqah Qadariyah. Apa firqah Qadariyah? Yang tidak percaya sama takdir. Jadi nomor satu, kelompok pertama dari mereka secara total takdir diingkari. Mau baik mau buruk, semua bukan dari Allah. Maka kelompok pertama dari Qadariyah ini kata Qadhi Iyaz dan Imam Nawawi rahmatullahi alaih, bahwa tidak ada satu ulama pun yang berselisih mengenai kekafiran mereka. Semua kafir. Mereka yang disebut dengan Al-Qadariyatul Qadimatu. Qadariyah yang hidup di zaman tabi'in. Di zaman apa? Jumlah sahabat yang lumayan banyak berjumpa dengan mereka. Tidak. Nah sekarang mereka sudah punah. Mudah-mudahan tidak ada lagi betulan. Yang kedua dari Qadariyah adalah Qadariyah yang meyakini sebagian takdir dan mengingkari sebagian takdir. Baik dari Allah mereka yakini, sementara buruk bukan dari Allah. Alias buruk kalau dibilang dari Allah itu mereka tidak yakini. Pada zaman dulu mereka disebut dengan Mu'tazilah. Ini juga firqah sesat tidak sampai kafir. Nah sekarang Mu'tazilah itu sudah tidak ada lagi. Nama Mu'tazilah itu sudah tidak ada. Tetapi mereka dikenal salah satu cabang dari Mu'tazilah itu. Yang mereka sadar atau tidak sadar adalah dikenal dengan HTI Hizbut Tahrir. Jadi mereka ini meyakini kebaikan dari Allah, sudah ditulis, sudah ditakdirkan sama Allah. Tetapi kalau ada yang berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat dosa, maka mereka meyakini bahwa bukan dari Allah itu, alias tidak ditakdirkan sama Allah. Abu Dzar lagi duduk, Al-Amin datang tampak, maka menurut keyakinan orang HTI itu bahwa perbuatan Al-Amin ke atas Abu Dzar tadi berupa tamparan itu bukan takdir dari Allah. Paham tidak? Mereka yang tidak meyakini takdir secara mutlak ataupun tidak meyakini sebagian takdir itu, itu bukan dari Allah, itu resikonya nanti jadi fatal. Jadi fatal dalam bentuk apa? Bentuknya seakan Allah itu jahil. Nanti sebelum terjadi Allah tidak tahu. Setelah terjadi baru Allah tahu. Sementara Allah tidak demikian semua yang dia ciptakan detail bersama kebutuhannya, berapa makan dia, berapa minum dia, berapa lama dia tinggal, di mana dia tinggal. Kemudian apa nanti dia buat. Kemudian nanti dia jadi orang baik atau orang buruk. Semua sudah ditakdirkan sama Allah. Paham tidak? Cuma nanti bagaimana mau cara memahaminya supaya jangan kita terjebak dalam Jabariyah. Atau supaya jangan kita meragu-ragukan mengenai takdir. Atau mengingkari takdir seperti mana orang Qadariyah. Nanti insya Allah akan dijelaskan di akhir. Yang kedua adalah takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram. Apa makna takdir mubram? Yang sudah ditulis tidak bisa berubah lagi. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab.
Maka walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka di waktu siang, di malam hari bangun, sholat, berdoa mohon kepada Allah agar supaya mereka dikasih hidayah, tidak bisa. Karena sudah jadi keputusan mubram dari Allah bahwa mereka tidak akan dapat hidayah itu. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sungguh orang kafir sama saja bagi mereka kamu kasih peringatan atau tidak, tetap tidak beriman. Yang dimaksud dengan orang kafir di sini bukan seluruh orang kafir, tetapi orang-orang kafir yang sudah Allah takdirkan secara takdir mubram bahwa mereka tidak akan beriman. Salah satunya adalah Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab, dan ada beberapa dan juga yang lain. Paham tidak? Itu kaitan dengan takdir mubram. Contohnya, yang kedua adalah takdir mu'allak. Alias dia mau jadi orang baik atau jadi orang buruk bersyarat. Bersyarat. Kalau syarat dia penuhi itu syarat untuk jadi orang baik, maka nanti ditakdirkan jadi orang baik. Kalau dia tidak penuhi itu syarat, berarti jadi orang jelek, orang buruk. Sama juga. Kalau dia penuhi itu syarat, maka dia jadi orang jelek. Kalau dia tinggalkan itu syarat, maka dia jadi orang baik. Kalau disebut dengan takdir mu'allak. Contoh, si Zaid tidak sholat. Tetapi kalau dia duduk dalam majelis yang di sana dibicarakan mengenai pentingnya sholat dengan tawajuh, dengar, maka nanti dia ditakdirkan jadi orang sholat. Seperti itu. Maka kalau Zaid yang tidak sholat tadi ini, dia penuhi syarat tersebut, maka nanti dia jadi orang sholat, orang yang rajin sholat. Tapi kalau dia tidak penuhi itu syarat, maka dia tidak bakalan jadi orang sholat, orang yang rajin sholat. Paham tidak? Itulah gambaran atau contoh takdir mu'allak. Sekarang gambaran untuk memahami takdir dengan gampang itu. Ya, dengan gampang supaya kita jangan menyalahkan Allah. Kemudian kebaikan yang kita buat jangan kita sombongkan diri. Jadi contoh takdir, atau gambaran supaya mudah kita memahami takdir seperti ini. Zaman dulu ada seorang raja yang tidak mempunyai seorang rakyat yang ahli dalam ramal. Setiap ramalannya itu selalu sukses, tidak pernah salah. Maka raja penasaran, dipanggil sudah itu peramal untuk ramal mengenai apa yang akan dibuat sama raja. Sebelumnya raja sudah buat satu bangunan punya 4 pintu, sini utara 1, selatan 1, barat 1, kemudian timur 1. Terus raja menyuruh kepada rakyatnya tadi yang ahli ramal, bahwa kamu ramal mengenai saya, bahwa saya akan keluar dari pintu mana. Pintu mana? Maka yang meramal tadi mulai meramal dan hasil ramalannya dia tulis dalam buku atau di kertas. Dia tutup, tidak ada yang tahu itu. Dia sendiri yang tahu. Raja pun tidak tahu. Setelah itu raja masuk dalam bangunan tersebut dan raja memilih tidak keluar dari salah satu dari pintu 4 tadi. Tetapi raja memilih untuk menjebol loteng plus atap, kemudian keluar dari atas. Tidak. Selesai itu, maka dilihat sudah hasil ramalan itu. Dilihat, maka yang tertulis seperti mana yang dibuat oleh raja itu. Inilah gambaran apa semua yang kita buat. Sudah ditulis sama Allah, sudah ditakdirkan sama Allah, tetapi kebaikan ataupun keburukan yang kita buat bukan karena paksaan yang ditakdirkan oleh Allah itu, atau bukan karena paksaan dari takdir Allah, bukan. Sebagaimana tadi itu, saat raja memilih naik ke atas, jebol loteng dan atap baru keluar. Apakah apa yang dibuat oleh raja tadi itu sebab paksaan dari tulisan peramal? Atau ramalannya si peramal tadi? Jawabannya tidak. Raja sendiri yang memilih. Dia tidak memilih salah satu dari 4 pintu tadi. Walillahil masalul a'la. Allah tidak punya contoh. Tetapi itu gambaran untuk mudah kita memahami takdir. Supaya kalau buat dosa jangan salahkan Allah. Kan Allah sendiri yang tulis. Allah sudah takdirkan saya buat dosa. Jangan salahkan saya. Wah, bahaya. Jadi
yang ditulis oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah mengenai nasib seseorang, mengenai rezeki seseorang, mengenai berapa lama dia akan tinggal di muka bumi ini. Itu tulisan atau takdir Allah tidak memaksa orang tersebut untuk buat seperti itu. Tetapi orang tersebut yang memilih untuk buat seperti itu. Dan Allah sudah tahu bahwa si Zaid ini dia akan memilih untuk berbuat kebaikan sampai akhir hayat, sehingga husnul khotimah. Si Yakobus akan memilih selalu untuk menjadi orang kafir, sehingga dia berakhir dengan su'ul khotimah. Yang ditahu oleh Allah tadi, itulah yang ditulis, yang ditakdirkan. Tetapi apa yang dibuat oleh Zaid dan apa yang dipilih oleh si Yakobus, ini bukan karena paksaan dari takdir Allah, tetapi pilihan mereka sendiri. Bisa dipaham? Saya ulangi lagi. Saat raja memilih jebol loteng dan atap untuk keluar, apakah ini karena paksaan dari ramalan si peramal tadi yang dia tulis di dalam kertas? Raja sendiri pilih naik ke atas itu. Karena raja tidak tahu apa yang diramal sama peramal, dan seluruh orang tidak tahu, yang tahu hanya peramal saja tadi itu. Tulisan dan kertas tadi tidak paksa raja, hei naik ke atas, jebol loteng, atap baru keluar dari atas atap itu, jangan keluar dari salah satu pintu, tidak ada begitu. Tetapi raja sendiri yang memilih. Maka begitulah gambarannya kita bawa ke sana, walaupun Allah tidak serupa dengan makhluk, cuma contoh tadi supaya mudah kita memahami takdir itu. Jadi saat seseorang memilih jalan-jalannya orang yang soleh, jalan-jalannya para anbiya alaihi salatu wassalam sampai meninggal dunia dan berakhir dengan husnul khotimah, maka bukan takdir yang paksa dia itu, tetapi dia sendiri yang memilih. Dan Allah sudah tahu dia akan memilih itu jalan, makanya Allah tulis. Tetapi yang dituliskan, yang ditakdirkan oleh Allah, ini tidak memaksa itu orang untuk berbuat seperti itu. Sama juga Yakobus yang memilih untuk tetap hidup dalam kekufuran sampai meninggal dunia dengan su'ul khotimah, sudah ditakdirkan, tetapi takdir dari Allah tidak memaksa dia untuk memilih hidup kufur dan berakhir dengan kekufuran. Dia pilih sendiri. Akan tetapi Allah dengan ilmunya yang luas dan tak terbatas, dia sudah tahu, oh Yakobus ini biar dikasih ingat, biar di apa-apa, macam-macam, tidak bakalan memilih Islam, dia akan milih hidup kufur terus. Makanya Allah tulis dia akan memilih hidup kufur dan berakhir dengan kekufuran. Tapi tulisan atau takdir dari Allah tadi tidak memaksa dia untuk jadi orang kafir, dan tidak memaksa dia untuk memilih su'ul khotimah. Paham tidak? Contoh yang kedua lagi, saat orang punya keahlian dalam mengukur kalau cara jalan seperti ini, oh dari madrasah ke pasar 10 menit, diam-diam dia tulis, Abu Dzar dari madrasah ke pasar dengan kecepatan seperti ini sampai di pasar 10 menit. Tulisannya ditutup. Abu Dzar berjalan tidak merubah kecepatan. Paham tidak? Maka sampai di pasar dengan keahlian dia tadi itu 10 menit pas. Pertanyaan, apakah Abu Dzar dari madrasah ke pasar itu 10 menit dipaksa sama orang yang menulis ini? Jawabannya dia sendiri pilih jalan seperti itu. Tidak ada orang yang akalnya sehat mengatakan, Abu Dzar itu jalan seperti itu karena sudah ditulis sama si A tadi itu. Atau dia jalan dari madrasah ke pasar 10 menit itu karena dipaksa sama tulisan itu orang, atau ramalan itu orang. Tidak ada begitu. Tetapi semua akan mengatakan bahwa Abu Dzar karena dia sendiri memilih jalan seperti itu sampai di sana 10 menit. Kalau dia mau tambah kecepatannya, bisa 8 menit sampai, bisa 7 menit sampai, bisa 5 menit sampai. Kalau dia lambatkan kecepatannya bisa 11 menit, bisa 15 menit baru sampai. Paham tidak? Maka itulah gambaran takdir. Gambaran apa? Allah sudah tahu dari sekian manusia yang dia ciptakan ini, dari sekian jin yang dia ciptakan, siapa akan memilih hidup jalan menuju ke surga dan siapa akan memilih jalan menuju ke neraka. Terus dia takdirkan, dia tulis sudah. Paham tidak? Tetapi yang memilih ke surga, jalan ke surga, dan yang memilih jalan ke neraka, ini bukan karena dipaksa sama takdir Allah tadi, tidak. Tetapi dia sendiri yang memilih. Jelas sih, dia sendiri memilih. Pertanyaan, kalau begitu kan, kalau sudah begitu ya kita
Husnul khotimah sudah ditakdirkan, su'ul khotimah sudah ditakdirkan. Tak usah berjuang, tak usah berusaha. Itu salah, sah. Kalau begitu kaya miskin kan sudah diatur juga. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah kasih kaya bagi siapa yang dikehendaki, kasih sempit rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Nyatanya mau orang beriman, orang kafir semua bekerja. Padahal dari mereka yang bekerja itu tidak sedikit yang meyakini akan takdir Allah. So, berjuang untuk merubah nasib. Paham tidak? Bahkan dalam benak mereka orang yang tidak kerja itu malas, jelek. Pasrahkan diri sama takdir, tidak bekerja, menurut mereka itu salah dan jelek. Kenapa urusan rezeki tidak serahkan sama takdir? Urusan mau jadi orang baik atau orang buruk kok diserahkan hanya sama takdir tanpa berusaha? Itu salah. Jadi usaha lalu hasilnya serahkan sama Allah. Usaha hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apa saja kamu, jangan kamu pasrah, jangan kamu menyerah. Kamu posisi baik, jangan merasa sudah oke. Alias kamu yakini bahwa hidupmu akan berakhir dengan bagus. Tidak boleh begitu. Kamu dalam posisi jelek, di sana juga kamu dilarang untuk putus asa dan menyerah. Rentetan sudah bertobat, baik jatuh lagi dalam kejelekan. Dalam Islam dilarang buka kamus putus asa, bangkit lagi. Karena ke depan tidak ada yang tahu hanya Allah. Ya, satu orang dalam posisi nyaman, tahajud full, 5 waktu full, tepat waktu qabliyah ba'diyah dijaga, dijuluki orang soleh atau soleha, dikenal dengan orang baik. Sekali-kali jangan terbetik dalam hatimu sudah aman, sudah dapat tiket husnul khotimah dan jaminan surga. Tidak. Jadi yang tadi yang dalam posisi zahir tidak bagus, keadaan tidak bagus, maka dia tidak boleh putus asa, berjuang untuk bangkit dari keadaan jelek itu, atau berjuang untuk keluar dari keadaan jelek sampai titik terakhir. Orang yang dalam zahir posisi bagus, dia juga berjuang agar supaya rasa aman itu tidak ada. Berjuang untuk istiqomah. Istiqomah berakhir dengan kebaikan. Jadi itulah gambaran takdir. Sampai di situ. Nah, jangan bahas terlalu lebar. Bahas terlalu lebar, na'udzubillah. Akhirnya nanti ragu-ragu sama takdir. Bisa jadi kafir, minimal jadi sesat. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.